Mobil kamu bukan. Ternyata saya tuh naik kereta kencana. Kereta yang dengan bagus banget lah, pokoknya banyak kuda. Terus kita yang belakangnya buat duduknya itu dengan ornamen-ornamen emas lah. Waktu itu Mewah mobilnya banget. apa? Pakai mobil Datsun saya, mobil kecil. Yang cuma muat 4 orang kan. Saya bingung di situ. Lah kok mobil saya jadi kereta kencana kayak gini? Terus terang sampai merinding, Bang. Jadi saya jadi keinget ke bawah suasana sana ya. Bu Dewi bilang, uang yang 5 karung itu ya uang 7 turunan kamu. Sebenarnya itu rezeki anak cucu kamu nanti. Karena kamu sekarang pengen minta, ya saya kasih. Kasih lihat biar kamu tahu dunia pesugihan itu kayak apa. Di situ yang paling sedih itu saya ngeliat ketika ada nenek-nenek itu, Pak, pas lihat sambil jalan nenek-nenek itu. Saya nanya, Bu Dewi itu kenapa nenek-nenek itu dicambukin terus? Ya dia pakai uang saya. Saya sholat lah di musola gitu kan. Saya sholat seperti biasa. Yang lain pada ritual, mandi dulu. Mandi semua, yang cewek yang cowok jadi satu. Telanjang bulat mereka. Habis itu mereka sholat, tapi dengan seragam yang kata saya sholatnya aneh lah. Yang cewek nggak pakai mukena gitu kan. Terus cuma 1 rakaat gitu. Habis itu selesai. Habis selesai sholat, baju mereka dibuka. Bakarlah dupa banyak. Nyembahnya ke pohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat MM? Kita hari ini berjumpa lagi di narasumber yang baru, tentunya dengan kisah yang baru pula. Hari ini sudah ada di depan kita, namanya Mas Ade. Dan Mas Ade ini adalah seorang warga dari Kota Tegal ya. Ya. Kita berada di Kota Tegal saat ini untuk menelusuri kisah-kisah nyata, tentunya untuk Anda semua. Dan kita berada di sebuah rumah terbengkalai di Kota Tegal. Ini rumah sudah lama ditinggalkan oleh pemiliknya. Terlihat situasinya atau kondisinya juga sudah lumayan mencekam ya. Di belakangnya itu gelap dan bocor pula. Ini sudah lama ditinggalkan oleh pemiliknya Mas Ade. Iya. Tahun berapa? 8 tahunan lah. 8 tahun 8 sudah tahun. seperti ini ya. Hmm. Ini luas sekali rumahnya. Baik Sobat MM, sebelum mulai mendengarkan kisah dari Mas Ade, seperti biasa Mas Ade akan kita berikan kaos dulu nih, atau t-shirt kenang-kenangan dari Malam Mencekam dan Bandar Baju. Nah ini nanti kenang-kenangan buat Mas Ade ya, dipakai. Ya. Dan ini persembahan dari Malam Mencekam dan Bandar Baju. Bandar Baju adalah konveksi yang melayani pembuatan brand komunitas partai besar dan kecil. Juga menerima pembuatan kaos, kemeja, sweater, jersey, seragam kantor dan lain-lain. Pokoknya banyak lah. Jadi kualitasnya juga oke. Nanti kalau sobat ingin memesan silahkan dengan menyebut Malam Mencekam, ada diskon 10% kalau mau order di Bandar Baju ya. Dan alamatnya ada di bawah ini ya. Silahkan dibaca dan silahkan order, jangan ragu-ragu. Baik, Sobat MM, tiba saatnya kita berkenalan dengan Mas Ade. Apa kabar Mas Ade? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Mas Ade, terima kasih sudah mau berbagi kisah kepada kita semua. Kejadiannya tahun 2016 ya? 2016.
Aktivitas Mas Ade apa nih? Sehari-hari saya dagang ya, di bidang kuliner ya, dagang. Kuliner. Ya lebih ke kuliner karena basic saya dari orang tua itu kan pengusaha warteg juga sih ya. Jadi masih ada berbau lah dari kuliner itu. Suka kuliner ya. Iya. Apa itu? Kalau untuk saat Makanannya? ini saya buka gedang gulung. Gedang gulung. Gedang gulung. Gedang Jadi tuh pisang ya. pisang gulung lah. Kalau bahasa Gulung. Indonesianya pisang gulung. Ada toppingnya juga. Ada toppingnya, ada sausnya juga aneka rasa, aneka topping. Oh, Harganya murah. harganya murah ya. Murah. Nanti kru dikasih ya, Boleh. dicobain, nyobain Boleh gitu dicoba. maksudnya. Dan alamatnya di mana? Alamatnya di Jalan Kiai Ahmad Dahlan, nomor 5, depan The Like Photo. Ancar-ancarnya itu dari alun-alun Tegal ke selatan, arah Kartini. Nah, kesempatan dia promosi nih Mas Ade. Jadi warga Tegal silakan ke kedai Gedang gulung. Gedang Gulung di jalan tadi tuh, saya lupa. Iya. Dan sobat, tempatnya itu juga menjadi tempat berkumpulnya warga Malam Mencekam. Jadi nanti kalau mau berkisah di MM untuk warga Tegal dan sekitarnya, langsung hubungi Mas Ade di alamat yang tadi. Oke, Mas Ade, kenapa kok mengambil pilihan untuk melakukan pesugihan? Jadi sebenarnya bukan untuk melakukan pesugihan dulu sih ya. Jadi rananya dulu saya itu pinjem bank. Awal mulanya pinjem bank sebesar 400 juta lah kurang lebih. Itu hasil pinjaman dari bank untuk dipakai apa tadinya? Buat usaha. Ternyata Jadi, usahanya nggak usahanya berjalan. nggak berjalan dulu. Usaha apa waktu itu? Waktu itu di bengkel motor karena basicnya saya senang otomotif gitu kan. Terus kedua sama pertanian karena basicnya istri juga dari pertanian. Sobat, ini kisahnya sangat ramai, seru dan mencekam dan menjadi informasi tambahan untuk kita semua tentang dunia mistis ya. Jadi jangan di skip nontonnya sampai habis. Dan kita dengarkan kisah dari Mas Ade. Jadi gini kisahnya Mang Ei. Waktu itu tuh tahun 2016, jadi umur pernikahan kita udah 3 tahun. Kami berdua waktu itu terlilit hutang yang begitu besar. Karena usaha kami bangkrut. Akhirnya kami berdua, saya sendiri sama istri gitu. Mih, gimana Mih? Kita uang udah gak ada nih. Sedangkan setoran bank harus gini. Akhirnya istri saya bilang, udah lah Pi, kita jalanin dulu apa adanya gitu kan. Ya ikhtiar apa. Ternyata selama beberapa waktu itu tuh kita nggak nemu jalan sama sekali. Karena kita tuntutan udah harus ditagih sana sini gitu kan. Kita bingung. Udah berapa bulan lah. Tetap aja kita nggak ada peningkatan gitu. Akhirnya kita berdua mikir, apa kita ke jalan pintas aja ya Mi ya? Jadi saya bilang, jalan pintas kemana Pi? Ya kita ngikut-ngikut kemarin ada teman bilang tuh, nyobalah ke sana, ke daerah timur, barangkali ada jalan gitu. Nah itu di situ waktu itu ada teman, ya sepintas doang sih lewat. Mas, mau nggak ke pesugihan ini? Mana daerah Pekalongan kan? Namanya pesugihan Dewi Lanjar waktu itu tuh. Nanti di situ kita bisa minjem uang gitu kan. Terus saya pikir-pikir sama istri, gimana Mi, nyoba aja tak kita. Akhirnya istri saya bilang, ya udah Pi kita coba tapi panggil dari rumah, barangkali bisa gitu kan. Jadi waktu itu asal mulanya kita dari rumah dulu. Di rumah kita sengaja ke pasar, Mi kita beli dupa yuk gitu. Kita beli dupa tuh, kita setel dupanya di rumah. Sambil manggil lah. Dengan manggil apa ya sebisanya kita. Ibu Dewi datang lah, Ibu Dewi gitu kan. Akhirnya di situ nggak ada reaksi apapun. Setelah membakar-bakar itu nggak ada reaksi apapun, kita penasaran dong. Istri saya bilang, Pih coba kita ke tempatnya langsung. Kemana? Ke Pekalongan? Iya. Resiko pesugihan udah tahu kan Mas Ade? Waktu itu tuh udah tahu, resikonya tuh udah tahu. Pasti nyawa lah. Cuman karena kita udah kepepet gitu kan. Karena kita udah kepepet, bener-bener kita tuh nggak ada tujuan, cuma ke Pekalongan aja.
Waktu itu kita kan tinggal masih di rumah Cirebon, di rumah istri di Cirebon. Kita nyari-nyari alamatnya di mana. Ternyata Pantai Selamaran nih tempatnya gitu kan. Ya udah, saya berangkat dari Cirebon itu sekitar jam 3-an lah, jam 3 kita berangkat. Sesampainya di Pekalongan itu hampir mau maghrib. Kita udah di depan pintu gerbang Pantai Selamaran. Tapi di situ hawa tuh udah beda banget. Kayaknya takut deh kita. Udah nyampe sini. Istri saya merinding, saya juga merinding gitu kan. Duh, terus gimana Mi? Ya udah kita putar balik aja. Tapi sambil coba manggil-manggil karena ini daerah terdekat dia gitu kan. Dan saya putar balik, naik mobil tuh. Habis putar balik, saya bebacaan di situ. Istilahnya saya tuh nggak bisa. Ini cara manggilnya gimana? Mi coba deh nyari di Google, pasti ada kata saya. Sampai nyari di Google juga? Iya Bang. Ada itu? Waktu itu dibuka ada, ternyata cara memanggilnya harus baca ayat inilah gitu kan berapa kali. Akhirnya kita coba tuh. Saya bilang, udahlah coba sendiri nih, datang nggak nih gitu kan. Akhirnya dibaca-baca sampai berapa kali tuh, kurang lebih 11 kali lah. Waktu itu. Gak lama kemudian tuh, tiba-tiba istri saya gak sadar. Bener gak sadar di mobil. Kita kan bingung. Kalau saya pikiran saya, ini kalau bondar istri saya pasti tak colek-colek bangun. Disautin gak nyaut. Terus keduanya saya coba ngasih salam kan. Assalamualaikum. Gak jawab. Gue bilang aduh ngeri juga nih. Istri saya siapa yang masuk waktu itu. Takutnya saya karena saya lagi nyupir Mang. Jadi nyupir itu kan kalau istri tahu-tahu ngamuk di jalan nabrak. Aduh bingung juga. Akhirnya kita berhenti di alun-alun Pekalongan di situ. Pinggir jalan kita berhenti, tak tanyain lah itu yang masuk di istri saya. Tak tanyain, sebenarnya ini siapa masuk ke istri saya gitu kan. Dia jawab langsung, saya Ibu Dewi. Saya yang nguasain seluruh pantai utara. Gak wujud, memang gak wujud. Dia tuh masuk ke istri saya gitu. Masuk ke badan istri saya. Jadi kayak kesurupan gitulah istri saya. Tapi enggak berontak sih. Cuma kalau saya nanya dijawab terus. Pas waktu itu dia nggak mau ngobrol di pinggir jalan. Ibu Dewinya bilang, udah Mas kita jalan aja. Sambil tak anterin kamu pulang. Kamu kan pulangnya kemana? Saya ke Cirebon. Saya bilang, pulang ke Cirebon. Ya saya anterin, tapi nggak bisa sampai Cirebon. Paling sampai Pemalang lah, nanti saya keluar sendiri, pulang sendiri. Nah, akhirnya kita jalan tuh. Kita di jalan sambil ngobrol sama Ibu Dewi. Ibu Dewi buka mata saya. Mas, maaf ya. Ini tuh yang kamu naikin. Coba sama yang tadi. Mobil kamu bukan. Ternyata saya tuh naik kereta kencana. Kereta yang dengan bagus banget lah. Pokoknya banyak kuda. Terus kita yang belakangnya buat duduknya itu dengan ornamen-ornamen emas lah. Waktu itu mobilnya apa? Pakai mobil Datsun saya, mobil kecil. Yang cuma muat 4 orang kan. Saya bingung di situ. Lah kok mobil saya jadi kereta kencana kayak gini. Sambil jalan kita ngobrol di jalan. Ibu Dewi bilang, tenang aja Mas, itu anak buah saya. Kalau kamu sepanjang perjalanan kita dikasih lihat Pak. Dikasih lihat itu wujud-wujud yang di pinggir jalan itu dikasih lihat semua. Ya segala jenis bentuk jin apa gitu. Atau setan jenis apapun tuh ada. Kalau yang paling inget kebanyakan kayak genderuwo gitu kan, kuntilanak atau tuyul-tuyul yang kecil-kecil yang pinggir jalan, ada yang berjenis ular, itu banyak di pinggir jalan Pak. Mobil lain ada nggak? Mobil lain ada. Tapi penampakan juga ada? Penampakan seperti biasa, jadi cuma saya itu firasatnya saya cuma naik kuda aja lah, naik kuda. Seperti naik kuda atau iya, nyupir? Iya naik kuda, kayak nyupir tapi kita nyupir, jadi saya yang bawa gitu. Saya yang bawa kuda itu. Jadi seperti memegang tali kuda. Cuma kalau mungkin orang awam lihat lah paling mobil biasa lewat gitu kan. Sempet serem juga sih di situ, saya bilang, aduh, saya nanti di jalan diapa-apain gak nih di hati gitu kan. Takutnya di jalan dibelokin kemana atau bisa juga kita kecelakaan.
sedangkan kita berdua gitu kan. Aduh. Nah sambil di jalan saya tanya-tanya sama Ibu Dewi. Ibu Dewi, mohon maaf nih, kita barangkali saya ganggu, barangkali kami ganggu ke sini gitu kan. Sebenarnya tujuan kami ke sini ya sebenarnya mau minta tolong kita tuh. Kita lagi terdesak seperti ini. Nah Ibu Dewi itu menjawab, saya sudah tahu Mas. Saya sudah tahu maksud kedatangan kamu ke tempat saya itu mau ngapain, saya sudah tahu. Kamu manggil-manggil saya waktu di rumah Cirebon kan, kamu bakar-bakar dupa gitu kan. Saya sebenarnya dari dulu tuh udah penasaran sama istri kamu. Jadi ternyata di situ tuh Ibu Dewi tuh suka sama istri saya. Jadi kalau orang Jawa bilang tuh gini, Bang, kalau orang tuh badannya manis lah badannya. Jadi bangsa kayak gitu tuh pada demen gitu. Nah di situ Ibu Dewi tuh demen sama istri saya. Semenjak saya bakar dupa itu, jadi si Ibu Dewi tuh udah mantau terus lah. Ini kapan sih anak ini ke tempat saya gitu kan, butuh bantuan saya gitu. Berarti Ibu Dewi udah mantau kita dari rumah Cirebon gitu. Terus gimana Bu Dewi? Saya pengen langsung kaya, gue bilang. Pusing mikirin utang waktu itu tuh. Saya bisa ngabulkan, Ibu Dewi bilang seperti itu. Kamu mau berapa? Kamu saya kasih 5 karung. Dan kenyataan itu Mang, di mobil saya, firasat saya kan mobil ya. Jadi nyupir kuda tapi di belakangnya kosong. Jadi saya itu udah bawa 5 karung uang Mang. Cuman di situ Bu Dewi bilang, kamu saya kasih 5 karung itu Mas. Tapi jaminannya apa? Saya suka sama istri kamu. Kamu saya kasih 5 karung itu dengan jangka waktu 10 hari. 10 hari istri saya itu suruh ngikut Ibu Dewi itu. Karungnya itu karung apa? Jadi kayak karung beras gitulah. Cuma isinya duit semua. Duit berantakan sih nggak beraturan. Nah, di situ saya tambah bingung. Pas Ibu Dewi bilang, oke Mas saya kasih 5 karung. Tapi jangka waktu cuma 10 hari. Gimana ya Allah, di hati sendiri ya. Ini mau diterima apa enggak? Kalau diterima mungkin hutang-hutang saya lunas gitu kan. Saya bisa jadi orang kaya, orang 5 karung pasti berapa miliar itu. Cuman pas dipikir lagi, ya Allah masa cuma 10 hari. Sempet tawar-tawaran kita tuh Bang. Kita tuh tawar-tawaran Bang. Bu Dewi janganlah 10 hari. 10 tahun saya mau. Biar kita bisa nikmatin dulu. Gak mau, saya minta 10 hari. Terus sebenarnya kamu tuh gak perlu kesini waktu itu Mak. Ibu Dewi tuh bilang, lah kenapa? Satu, iman istri kamu tuh sebenarnya kuat. Iman istri kamu tuh kuat. Jadi sebenarnya gak mau kesini. Kemungkinan karena kamunya yang sering jalan-jalan kemana, cari solusinya, dilalahnya ketemu orang yang gak bener, akhirnya mau kesini. Nah di situ pun kita bercerita sama Ibu Dewi itu. Panjang lebar sepanjang dari Pekalongan sampai Pemalang itu kita benar-benar banyak cerita sama Ibu Dewi. Sampai saya tanya, Bu Dewi, sebenarnya itu pesugihan itu ada enggak sih? Dia bilang ada Mas, sebenarnya ada. Terus saya kemarin pernah dengar Bu Dewi, pesugihan itu ada yang jenis hitam sama putih. Kalau yang hitam itu mungkin kebanyakan orang itu paham lah. Kalau yang pesugihan hitam itu pasti larinya ke nyawa, keluarga diambil gitu kan. Kalau yang putih gimana itu Bu Dewi? Katanya harus sodako lah ini. Gak ada Mas, kata Bu Dewi bilang tuh. Pesugihan itu semuanya hitam. Cuma di mata manusianya aja kelihatannya itu putih. Ya, karena dia sering sholat, sering sodako. Putih itu Mas. Sebenarnya itu gak ada, semuanya hitam semua. Lah terus uang yang saya terima itu kalau 5 karung diterima, itu uangnya siapa? Bu Dewi menjawab waktu itu. Terus terang sampai merinding Bang. Jadi saya jadi keinget ke bawah suasana sana ya. Bu Dewi bilang uang yang 5 karung itu ya uang 7 turunan kamu. Sebenarnya itu rezeki anak cucu kamu nanti. Karena kamu sekarang pengen minta, ya saya kasih. Lah nanti anak saya gimana? Ya itu salah kamu. Situ. Cuman kadang bingungnya seperti ini Bang. Walaupun dia jenis jin gitu ya. Tapi dia bisa ngomongin manusia itu baik-baik. Sampai dia ngomong sebenarnya Mas,
Kita itu nggak mau disembah. Ya, janganlah minta tolong sama kita, Ibu Dewi bilang tuh. Cuman manusianya. Waktu itu manusianya aja yang memaksa gitu kan. Akhirnya ketemunya bukan sama saya. Untung Masnya ketemu sama saya. Kalau ketemu sama anak buah saya, bisa menjelma jadi saya. Habis Mas, pasti mau. Rayuannya beda, pasti orang tuh nurut. Jadi akhirnya di situ, ya alhamdulillah. Saya sempat nyebut alhamdulillah di situ depan Ibu Dewi. Saya bilang, alhamdulillah Ibu Dewi mau ngingetin saya. Sebenarnya Mas, sampai dia ngomong-ngomong panjang lebar. Di pesugihan itu, memang itu uang 7 turunan kita. Tapi kalau uang itu kita gunakan buat usaha yang bener gitu kan. Sama kita sering sodako, sering naik haji. Ya gak apa-apa, malah saya seneng. Yang saya marah itu kadang uang udah dari saya dikasih. Uang-uang hasil 7 turunan mereka dihabisin lah buat hal-hal maksiat, hal apa gitu kan. Itu yang bikin saya marah. Karena apa Mas? Nanti kalau kamu ikut pesugihan ini, kamu pulangnya bukan ke alam meninggal yang sesungguhnya. Kalau orang bilang itu alam barzah lah gitu kan. Itu bukan pulang ke situ, kamu pulang ke dunia saya. Karena kamu udah minta harta sama saya. Udah jadi anak buah saya. Letak tempat kerajaan Ibu Dewi itu di mana? Setiap wilayah itu punya pegangan masing-masing Mas, punya wilayah masing-masing setiap daerah kekuasaan kan. Kalau untuk Ibu Dewi, kekuasaannya itu dari mulai Losari ya, itu sampai ke Pekalongan. Sampai saya nanya kalau di Tegal sendiri di mana Ibu Dewi? Di Tegal itu saya sampai ke Guci, paling mentok. Makanya di situ ada katanya, kalau kamu mau nyari pesugihan naga cerek gitu kan, ya itu anak buah saya. Caranya gimana lagi Bu Dewi? Kalau kena gajah, lah kamu tinggal nunggu kuncen, pilih hari, di situ nanti ada hari-hari tertentu, kamu mandi, habis mandi nanti kejatuhan sisiknya naga emas, kamu kaya. Oh gitu, dijelasin semua Mang. Sampai saya di situ udah nggak mikirin mau nerima duit itu tuh udah nggak mau. Jadi saya ketemu bangsa kayak gitu, ngobrol dengan bangsa kayak gitu tuh ada senangnya juga, ada hikmahnya lah. Itu tuh pas Bu Dewi bilang, nih Mas, kalau kamu tak bukakan mata, itu di atas kita jalan, itu kerajaan saya. Di atas jalan raya inilah itu kejahatan. Jadi sebelum langit di bawahnya itu ada kerajaan dia. Kalau kamu bisa lihat Mas, itu dari mulai Losari, itu banyak orang situ tuh. Jadi kalau orang yang dapat uang pesugihannya buat maksiat, buat apa, ya mereka, saya nggak mandang dia tua, nggak mandang muda. Kalau memang salah ya saya kejemin terus. Ada yang jadi jembatan, jalan raya buat jalan mobil, ada yang jadi tembok. Nggak sengaja dikasih lihat sama dia. Udah, saya tuh kasihan sama kamu, sama istri kamu. Kasih lihat biar kamu tahu dunia pesugihan tuh kayak apa. Kasih lihatlah sama dia. Dikasih lihat sama Ibu Dewi, tuh lihat kan di atas rame. Sama kayak kita. Kalau di alam kamu itu lagi rame mobil apa Miss? Avanza atau apa Grand Max. Di kita juga sama rame. Di situ yang paling sedih itu saya ngeliat ketika ada nenek-nenek gitu. Pas lihat sambil jalan nenek-nenek itu. Saya nanya, Bu Dewi itu kenapa nenek-nenek itu dicambukin terus? Ya dia pakai uang saya. Pakainya buat aneh-aneh kok, nggak mau sholat, nggak mau masjid. Lah itu yang kerja kantoran siapa? Itu yang pakai uang saya, tapi buat jalan yang bener. Tapi kok baliknya tetap ke Ibu Dewi, nggak langsung ke sana. Ya karena mintanya sama saya, bukan sama yang di atas. Kalau kamu mau minta sama saya, nanti pulangnya seperti mereka. Makanya kalau saran saya, janganlah ikutin saya. Pas dikasih lihat seperti itu, saya tambah berpikir gitu lah. Jadi aduh, saya kalau nerima uang ini, istri saya mati 10 hari, yang ada geger semua satu kampung. Ya kan? Saya senang kan. Orang belum punya anak, tapi saya berpikirnya seperti itu, Bang.
aduh ini satu kampung bakal bisa-bisa saya digebukin satu kampung ini, ketahuan karena 10 hari saya mendadak kaya, saya dikasih uang segitu banyak, istri saya pasti di sana nggak tahu jadi apa, ya kan? Kemungkinan kalaupun saya terima, ini istri saya yang diterima pas ninggalnya ya, kayak yang tadi saya lihat di jalan-jalan kayak gitu, kemungkinan disiksa atau apa nggak tahu ya. Kalau saya makanya yang nggak bener gitu kan. Nah sepanjang jalan itu sebelum sampai Pemalang, sebelum Bu Dewi itu keluar, ya sempet ngerayu juga sih. Dia tuh tetap ngerayu, yang namanya setan emang. Namanya setan tuh walaupun kita udah mikirnya, oh berarti Bu Dewi ini bener, janganlah jadi pengikut mereka. Tapi tetap ngerayu, gimana? Jadi enggak nih, kalau enggak saya balikin lagi nih uang 5 karung. Di perjalanan tuh saya tetap mikir Mang, aduh gimana ya, besok saya harus bayar ini, bayar ini, bayar ini, kalau enggak rumah dicabut ini gimana. Akhirnya udahlah saya ikhlasin aja itu Mang. Udah Bu Dewi saya nggak mau. Nah akhirnya sepanjang jalan sampai di Pemalang dia pamit Mang. Bu Dewi pamit, Mas saya pamit dulu karena saya ada urusan. Tapi tolong nanti kalau kamu ke Pekalongan lagi, jangan sampai nyebutin nama saya di orang-orang Pekalongan, karena itu daerah kekuasaan saya. Nah terus ada hasil apa ini saya dengan ngobrol dengan Ibu Dewi? Ya udah kamu pikir sendiri. Kalau kamu terima ya kamu kaya, kalau enggak ya kamu balik lagi. Tapi saya yakin istri kamu tuh kuat Mas. Kamu bisa di jalan yang bener. Makanya saya bingung, lah kok ini demit apa setan apa iblis tapi kok bisa ngajak bener gitu kan. Akhirnya pas sampai Pemalang itu dia pamit Mang, pamit lah dia. Nggak lama istri saya sadar. Kenapa Pi? Saya tidur tadi di jalan. Iya kamu tidur. Saya tuh nggak ngerasa kemasukan. Posisinya jadi berubah lagi dari kereta kencana jadi mobil. Jadi mobil berubah lagi. Jadi Kontan kayak ya, begitu pamit langsung berubah. begitu dia pamit, saya pamit Mas. Pamitnya juga nggak salam, langsung Mas saya pamit mau pulang. Udah, jadi posisi kuda itu udah jadi mobil saya. Udah jadi mobil biasa, tahu-tahu istri saya sadar. Istri saya sadar, nggak lama saya ceritakan semua. Nangis itu sih saya Bang. Ya Allah terima kasih. Saya udah dikasih jalan yang bener gitu kan. Intinya saya itu dikasih iman yang kuat, gak mau kesini-sini lagi. Nah, kirain saya hal itu tuh udah selesai gitu kan Bang ya. Mikirin saya, udahlah kita pulang ke rumah, kita selesai. Udah selesai aja. Ternyata gak nyampe di situ. Karena pikiran saya kalut kan. Saya gak cuma ke Dewi Lanjar Mang. Saya sempet bilang ke istri, udahlah saya mau merantau lagi. Kemana? Semarang. Karena saya saking pusingnya ya, di situ juga nggak nemu jalan. Habis ke Ibu Dewi paling dapatnya kayak gitu. Saya nggak boleh ngikut. Ke Semarang saya. Ternyata nyampe Semarang itu apa? Saya ketemu dengan orang-orang yang hutangnya itu lebih besar dari saya. Di situ saya juga mikir, oh iya saya jangan takut lah. Kita punya hutang besar itu jangan takut. Karena seberapa besar hutang kita, lebih banyak yang menderita di atas kita gitu lah. Jadi kita jangan menyerah, jangan putus asa. Cuman pas sampai di Semarang, yang ditawarin tuh aneka macam. Ke Semarang ini kemana? Ke tempat apa? Saya waktu itu tuh tidur di daerah Sampangan. Di kos-kosan situ tidur, sedangkan kos-kosan itu tuh gak ada yang mau tinggal di situ Bang. Dia punya 11 pintu, tapi gak ada yang mau tidur di situ, gak ada yang mau ngekos. Dikiranya orang ini radikal. Saya masuk lah. Saya masuk ke situ. Nah dia tahu saya lagi ada masalah. Mas Adi lagi ada masalah. Iya Pak. Kenapa Pak? Udah ikut saya. Nanti saya temuin sama guru saya. Nah saya ditemuin lagi. Ternyata dia tuh seorang rektor kalau nggak salah. Di situ tuh nggak beda. Dia nawarin jalan-jalan yang ujung-ujungnya ke pantai lagi. Yang ujungnya ketemu Ibu Dewi lagi. Oh sempat bertemu lagi dengan Bu Dewi? Iya, ditemukan dengan guru itu kan, yang gurunya, inisialnya H lah. Pengikutnya banyak banget, dia. Dia ditemukan lagi saya di situ.
sama Ibu Dewi itu lagi, Ibu Dewi Lanjar. Cuma sekelebatannya, samar aja sih. Dia cuma bilang jangan gitu kan, gitu doang Mang. Jangan. Habis itu saya ingat, duh kok ada Ibu Dewi lagi ya, dia ngomong jangan gitu kan. Oh berarti jalannya sama nih kata pikiran saya. Udahlah, akhirnya saya nggak jadi itu Mang, bener nggak jadi. Nggak lama kemudian itu di kontrakan saya itu kedatangan orang Magelang. Hutangnya waktu itu sekitar 2 miliar dia. Punya hutang 2 miliar. Ngajak saya. Ayo Mas Ade, kamu punya hutang berapa? Saya cuma 400 juta Mas. Saya 2 miliar. Ayo kita nyari jalan pintas lagi. Kemana Mang? Udah, kita ke temen dulu ke Parakan. Ke Parakan itu ada juragan. Sama dia punya hutang lebih besar lagi dari saya Mang. Jadi kita yang punya hutang tuh ketemu semua Mang. Nah di situ saya diajak lagi. Mas Ade, mau kaya enggak gitu kan? Mau masalahnya selesai enggak? Saya bilang, saya udah pernah. Saya udah ke pantai utara. Orang saya nyampe sana udah ditolak, saya bilang. Enggak, ini pasti enggak, pasti diterima. Ya udahlah, yang penting saya ngikut aja. Situ mau ritual-ritual silakan kata saya. Di sana ada masjid enggak atau mushola? Saya mau duduk di situ aja. Ada nanti dekat pancuran. Berangkatlah kita Mang. Waktu itu kita rombongan ya. Kita naik pick up dari Parakan. Waktu itu acara di Gedong Songo, Candi Gedong Songo, Semarang. Kita berangkat nyampe situ Mang. Mas kita naik ke atas. Habis naik ke atas itu kita ketemu ada tulisan air suci. Sampai saya nanya, Mas itu air suci buat apa ya? Ya itu nanti kita mau mandi di situ, ritualnya di situ. Oh saya nggak ikut-ikut, saya bilang. Saya udah capek hal kayak gini Mang, saya pengen kerja yang jelas waktu itu. Soalnya kita udah muter-muter, tetap aja hutang tetap ditagih gitu kan. Akhirnya pas sampai di tempat di Gedong Songo itu, saya sholat lah di musola gitu kan. Ya, sholat seperti biasa. Yang lain pada ritual, mandi dulu. Mandi semua, yang cewek yang cowok jadi satu. Telanjang bulat mereka. Habis itu mereka sholat. Tapi dengan seragam yang kata saya sholatnya aneh lah. Yang cewek gak pakai mukena gitu kan. Terus cuma 1 rakaat gitu. Habis itu selesai. Habis selesai sholat, baju mereka dibuka. Pakai sarung doang, pakai sarung. Bakarlah dupa banyak. Nyembahnya ke pohon gede banget. Setelah mereka nyembah pohon itu, hujan itu deras banget Mang. Namanya hujan petir. Wah, saya sampai takut sendiri. Saya di situ cuma berdoa, ya Allah, izinkan saya pulang. Saya pengen pulang gitu. Saya nggak mau dengan hal kayak gini lagi. Gitu. Akhirnya saya tiduran, saya tutupin badan saya pakai tikar. Saya nggak mau ngelihat mereka gitu Mang. Nah saya tutupin badan saya di tikar itu, saya azan di situ Mang. Azan lah. Udah azan, hujannya reda. Jelas bener-bener reda itu hujan. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih saya mau pulang. Tapi pengakuan teman-teman saya yang di situ beda lagi. Mas tahu nggak? Tadi hujan gede. Ada apa? Itu Ibu Ratu lagi datang. Ya Allah. Kenapa kamu manggil-manggil lagi? Saya udah bilang saya nggak mau ikut-ikut lagi di situ. Tenang aja Mas, nanti kita bisa kaya kok. Nah, kamu tahu lagi nggak itu hujan udah berhenti? Ya itu Ibu Dewi pergi, Ibu Ratu pergi itu. Nah, sampai di situ, akhirnya selesai kita pulang. Pulang itu Mas. Naik pickup itu balik lagi ke Parakan. Dari Parakan saya ke Magelang dulu. Dari Magelang baru saya pulang ke Semarang. Habis dari Semarang itu bingung lagi saya, tambah bingung, udah nggak ada kerjaan, uang habis ya. Waktu itu saya bawa uang cuma 3 juta. 3 juta itu udah saya buat kontrakan, sewa kontrakan itu 1 bulan itu 1.200.000.
Sisanya itu habis buat makan tiap hari karena kita nggak ada penghasilan. Sampai saya bingung lagi, kita mau kemana? Pulang aja pun saya takut pulang. Waktu itu saya, ya boleh dibilang saya mau kemana ini pulang. Mau pulang ke Cirebon, takut. Ya mau pulang ke Tegal, takut juga saya. Sampai tak telepon ke orang tua gitu kan, gimana kabarnya Pak, Ma? Kamu di mana? Saya di sini, saya baik-baik aja, saya bilang. Pulang aja lah ke sini, nanti saya kasih kerjaan. Saya nggak mau, saya pengen nyari sendiri gitu, pengen lunasin hutang-hutang itu sendiri. Saking putus asanya lagi saya di situ, udahlah. Akhirnya saya tidur di pom bensin waktu itu sendirian, karena udah nggak ada uang itu. Waktu itu udah keluar dari kontrakan ya Bang. Itu udah selesai uang kontrakan, uang udah habis, saya tidur di pom bensin, udah bener-bener gembel lah kayak. Malah orang yang punya hutang 2 miliar itu ngasih uang saya 100.000 di ATM. Masih sampai sekarang ATM-nya sama saya. BNI kalau nggak salah waktu itu. Mas ini pegangan buat kamu di jalan. Sampai pulangnya sebelum di jalan saya ditilang sama polisi. Nah ditilang itu yang nolongin yang punya kontrakan karena dia polisi kan. Alhamdulillah Pak saya dibantu karena saya udah nggak punya uang. Kenapa nggak balik lagi Mas? Udah saya pengen nyari pekerjaan yang bener Pak. Biar hutang saya lunas. Kalau saya kayak gini terus nggak bakal lunas kata saya. Akhirnya saya pulang, tapi mau ke rumah itu takut. Berhenti lagi di Pekalongan. HP itu saya bawa tapi nggak ada yang nagih, nomornya ganti. Karena takut gitu kan. Cuma nelpon yang saya kasih tahu itu nomor bapak, orang tua. Waktu itu bapak saya masih ada. Kasih nomor bapak sama istri saya doang, udah. Orang lain gak perlu tahu nomor saya waktu itu. Jadi sampai di Pekalongan lagi, saya duduk itu bingung. Saya berhenti di angkringan duduk lagi. Ya Allah saya mau kemana? Ingat lagi mau ke Pantai Selamaran lagi Mang. Tapi di situ berhenti lagi saya duduk. Duh apa saya mau ke Ibu Dewi lagi ya? Saya udah mentok sana sini Ibu Dewi. Berpikir lagi, ngelihat istri, takut istri juga kenapa-napa. Saya mampir dulu ke temannya bapak di situ. Teman bapak, saya ceritain ini itu. Dan apa yang saya ceritain itu nggak ada yang satu pun orang percaya, Mang. Kejadian saya di jalan seperti apa, nggak ada yang percaya. Kamu punya hutang apa? Yang jelas saya nggak ketemu solusi lah di situ. Nggak ada solusi buat diri saya pribadi. Buat saya pribadi akhirnya saya putuskan, udahlah saya duduk di angkringan. Habis duduk di angkringan, apa yang saya cari di situ di Pekalongan? Saya nggak ke Ibu Dewi lagi. Saya nyari tempatnya Habaib situ. Saya udah pengen stop lah. Saya bilang. Akhirnya saya waktu pertama itu nanya, Mas maaf, tahu rumahnya Habib ini enggak gitu kan? Oh ya Mas ada di sebelah sana. Mau apa sih? Enggak, saya cuma minta karomahnya aja kok. Biar masalah saya selesai. Udah capek saya Mang. Saya ke rumah Habib itu dan posisi di Habib itu tuh udah mau pergi. Udah mau pergi banyak anak buahnya kan, santri-santrinya banyak. Alhamdulillah dapat salaman sama Pak Habib. Pak Habib tolong doain saya dapat berkahnya biar masalah saya udah selesai. Saya udah capek. Dah nanti kamu selesai. Walaupun waktunya lama ya Mang. Gitu. Nah dari situ saya pergi lagi. Duh kemana ya saya? Udah ketemu Habib ini saya mau kemana lagi? Saya posisi masih di Pekalongan itu sendirian. Akhirnya ditunjukin lagi sama tukang angkringan. Mas ke Habib situ aja sana. Nanti masnya sholat di situ. Enak dah nanti adem. Akhirnya saya sholat di situ Mang. Waktu itu habis maghrib di lalanya saya ketemu orang lagi yang ngajak saya. Tapi alhamdulillah ini ngajak bener gitu kan. Habis di situ, Mas tidur di mana? Saya belum punya tempat tidur. Udahlah, tidur di makam aja. Demi Allah saya tidur di makam, Mang. Alhamdulillah makamnya makam baik mungkin ya. Cuma walaupun di situ saya merinding atau apa, bacaan sebisa salah. Makamnya mah bersih lah kayak makam keramat gitu ya. Ada tutupnya. Ada tutupnya di situ. Mas, kalau kamu mau kaya, gak usah ke tempat yang di utara itu, kesini aja cukup.
Terus ngapain saya di sini? Ya udah kamu minta sama Gusti Allah situ, minta. Caranya ya kamu doain yang ada di makam, habis itu baru kamu minta. Nah, ini saya ngaji lah di situ, sebisa saya ngaji kan. Sampai sempet dulu tuh di Pekalongan itu saya sebelum tidur di makam tuh ribut dulu sama istri saya juga. Kamu di mana? Pekalongan. Ngapain lagi ke situ gitu kan? Kan katanya udah nggak mau ke situ lagi. Enggak, saya beda. Saya ini bukan ke Ibu Dewi. Saya bilang. Saya mau ke tempat yang bener lagi. Udah capek saya. Akhirnya saya sholat, diminta sama yang di atas. Alhamdulillah agak tenang, dikasih wejangan, Mas, kalau mau jalan seperti ini. Akhirnya saya beranikan diri pulang ke rumah. Pulang ke rumah Tegal kan. Bismillah lah. Semoga orang tua saya mau nerima saya gitu kan. Saya pulang, diterima alhamdulillah, memang diterima di situ. Ya Allah, kok diterima ya, alhamdulillah, mungkin ini jalan saya dari kemarin bolak-balik. Cuman yang masih bingung kan pulang ke Cirebonnya juga. Belum tentu keluarga sana nerima gitu kan waktu itu. Alhamdulillah nyampe sana sama, mereka semua nerima kita. Akhirnya saya ketemu sama istri saya lagi. Akhirnya kita ditawarin jalan yang bener gitu kan. Cuman waktu itu kita belum dapat pekerjaan juga. Itu dari masalah hutang saya belum selesai di situ. Hutang saya belum selesai, Bang. Gak taunya istri saya didatengin temennya. Temennya tuh baik. Nelfon istri saya, ini ada si A gitu kan. Ini mau bantu kita. Dia mau ngasih uang ke kita 500 juta tanpa jaminan. Ya, alhamdulillah itu rezeki. Mungkin doa saya kemarin di makam gitu kan. Kemarin di makam keramat itu mungkin doa saya diijabah. Istri saya tak suruh, udah kamu temuin. Itu teman kamu temuin. Teman istri saya waktu itu si Aman sama si Boy lah gitu kan. Nah, si Boy ini orangnya baik, Bang. Si Boy ini orang baik. Nah, si Aman juga orangnya dulunya baik gitu. Nah, si Boy ini udah niat ngasih ke istri saya 500 juta. Cuma-cuma tanpa sertifikat atau tanpa jaminan apapun lah, karena dia niat nolong saya. Udahlah, kamu itu baru kena baru kena kerikil dalam rumah tangga, jangan putus asa, gak usah nyari-nyari jalan yang gak bener gitu kan. Ini saya kasih 500 juta tapi nanti nunggu saya pulang dari Kalimantan. Setelah kita tunggu 1-2 minggu gak nyampe-nyampe, ini ada apa, kabar pun hilang, sama sekali hilang, gak aktif sama sekali. Jadi tahu-tahu pas kita tidur malam nih, Bang. Saya sama istri dikasihlah ngimpi. Di situ ngimpi saya tuh si Boy tuh nangis. Tolong saya, tolong gitu kan. Aduh, tolong apa gini? Ini anak kenapa gitu kan. Akhirnya saya sama istri, kita coba tirakatin yuk. Ada apa sih dengan si Boy ini gitu kan. Kita sholat sebisa mungkin lah, kita bacaan, zikir sebisa mungkin. Di situ kita sempat, Bang. Saya pribadi bikin tasbih itu panjangnya buat 500 biji kan. Jadi putaran tuh sekali putar 500. Saya baca ayat kursi sampai 500. Istri saya baca Yasin sampai pagi. Karena pengen ngerti itu si Boy kenapa gitu. Penasaran, di dalam mimpi istri saya sama, mimpi saya juga sama. Di situ kita dikasih jawaban lewat mimpi lagi. Di mimpi itu, ini si Boy udah nggak ada. Si Boy udah meninggal. Coba kamu tanya sama si Aman. Karena saya sebenarnya itu nggak begitu deket sama temannya istri kan. Akhirnya istri saya tanya sama si Aman ini. Aman itu deketin istri saya, ngobrol lah. Ini si Boy udah meninggal. Ya, kamu yang ikhlas gitu kan. Ya nggak terima lah istri saya, karena dia mau bantu kita kan. Waktu itu si Aman yang maju, udah kamu saya bantu, berapa? 500 juta saya bantu, lebih nggak apa-apa saya kasih, cuman ada syaratnya. Ternyata si Aman ini ada niat buruk, ternyata niat jahatnya pengen ngambil istri saya. Dulu kan istri saya masih Aman ini guru ngajinya sama, Bang.
guru ngaji sama pengakuan istri saya. Nah ternyata istri saya masih ke jalan yang benar, si Aman ini jalannya udah ke hitam. Di situ saya kaget, ternyata si Aman dikasih tahu sama gurunya itu, kamu kalau memperistri istrinya adik, kamu kaya, kekayaan kamu tambah kaya. Padahal saya tahu dari istri penghasilan si Aman ini per bulannya dari sama aja udah 200 juta. Orang kaya luar biasa. Jadi kalau saya jauh-jauhan nih sama istri gitu, jauh-jauhan sama istri, saya di hati bilang, "Mih, kapan-kapan kita punya motor Ducati ya," gitu kan. Tahu-tahu si Aman ini datang ke rumah, pakai Ducati. Saya pengen mobil ini, pakai mobil ini dia tuh. Waktu itu saya pergi dari Cirebon dulu, dari rumah pergi. Jadi istri saya tinggal di rumah Cirebon. Saya cuma mantau dari jauh si Aman ini gimana gitu kan. Ternyata selama saya pergi nih si Aman ini bener-bener ganggu kita lah. Saya pikir saya udah kejatuhan hutang segini banyak, ini datang lagi perkara. Sebenarnya si Aman ini siapa ya? Orang sakti kah atau Sebetulnya hanya teman biasa? Berilmu dia itu. Jadi kalau saya pergi itu saya taunya istri saya di rumah, Mang. Dia bisa ngejelma apa aja. Jadi dia bisa jadi saya, jadi saya mirip banget lah. Jadi intinya istri saya si Aman ini pengen biar saya itu cerai gitu loh sama istri saya, Mang. Udah kamu biar cerai aja lah. Nanti kamu saya tutup hutangnya yang 500 juta itu saya tutup. Nah di situ, aduh gimana caranya saya itu bawa istri saya biar nggak kepincut sama si Aman nih. Si Aman ini kalau yang tahu dari istri dia tuh berguru kayak ilmu hitam gitu, Mang ya. Ilmu pesugihan. Nah, balik lagi, Mang. Kalau lagi Ibu Dewi itu suka sama istri saya, ya kan? Ibu Dewi itu kan suka sama istri saya karena istrinya badannya manis gitu kan. Nah, itu sama si Aman tuh sama. Makanya si Aman itu ngejar-ngejar terus, Mang. Cuman yang bingung kan saya itu nggak pernah lihat si Aman, mukanya kayak apa itu nggak tahu. Cuma dari istri aja yang dikasih tahu cuma si Boy aja, ini orangnya ganteng kayak gini. Oh ya udah. Kalau si Aman nggak pernah kasih tahu. Sampai sekarang nggak ada. Pernah suatu ketika itu saya itu pulang dari luar kota, pulang ke rumah. Saya bingung, istri saya itu sama saya itu beda, Mang. Jadi dalam arti beda bukan nggak mau sama saya tidur bareng gitu, nggak ya. Jadi istri saya itu bener-bener sama saya itu pengen nafsu banget gitu loh. Gue bilang, "Duh, kamu kenapa? Gak biasanya kamu kayak gini." Ya ketawa-ketawa doang gitu. Ayo ngajakin gitu kan. Ayo ngajakin inilah hubungan gitu. Saya udah berpikirannya udah ini istri saya kenapa-napa lagi nih. Ada yang ganggu nih, saya bilang. Saya nyari-nyari ke Kiai lagi, Mang. Tuh istri saya kenapa, Kiai? Dan ternyata istri saya itu Pak Kiai itu bilang, "Mas Ade, ini maaf, istri kamu itu lagi diguna-guna sama si Aman itu. Kamu kalau nggak percaya, ini istri kamu lagi dikerjain. Dia itu bayar dukun 76 dukun, Mang. 76 dukun dari Kalimantan itu buat ngerjain istri saya biar kita cerai gitu kan." Nah, di situ terus caranya gimana, Pak Kiai? Tenang, kamu nanti agak malam kesini lagi, jam 1 malam lah. Saya disuruh ke rumah Pak Kiai. Akhirnya saya ke rumah Pak Kiai. "Pak Kiai, obatnya apa?" Kamu percaya nggak percaya, ini obatnya nyeleneh. Obatnya bener-bener nyeleneh, Mang. Jadi istri kamu tuh minta berhubungan sama kamu, tapi yang dilihat istri kamu tuh bukan kamu loh, si Aman mukanya. Kamu kalau istri kamu pengen sembuh, bikin istri kamu itu orgasme. Lah kok bisa? Apa nggak ada cara lain, Pak Kiai? Entah itu pakai ayat apa biar dia sembuh gitu kan? Nggak bisa, memang jalurnya seperti itu. Nah di situ, Mang, sampai di situ tuh akhirnya saya memberanikan diri lah, ngajak istri saya berhubungan di situ. Saya kasih daun bidara di kasur, Mang.
daun bidara saya kasih, saya bebacaan. Jadi saya berhubungan sama itu saya bebaca, nggak mempan, 3 kali nggak mempan Mang, nggak bisa. Akhirnya saya punya cara lagi, trik lagi di situ Mang. Saya tutupin mata istri, saya ikat matanya tuh, bener, biar dia nggak lihat saya. Dan alhamdulillah bisa, berhasil. Dan berhasilnya istri saya tuh di situ, istilahnya udah keluar lah ya, guna-gunanya udah keluar. Kayak orang apa ya, kegirangan, lari-lari dia Mas. Ya Allah, enteng banget ini, kenapa? Saya kenapa gitu? Dia bingung, istri saya itu bingung. Nggak apa-apa saya bilang. Saya bilang ke istri saya, kamu nggak apa-apa. Cuma ada gangguan dikit aja gitu. Udah, mulai sekarang kamu jauhin si aman-aman ini. Udah jangan hubungan lagi lah. Udah kita usaha sebisa mungkin lah. Kita nyari duit sendiri aja dah sebisanya kita. Hutang kita cicil pelan-pelan. Nah di situ kita udah nggak ketemu si Aman nih Man. Udah nggak ketemu sampai 1 bulan saya sama si Aman itu Man. Udah bener-bener istri saya alhamdulillah udah sadar, udah bener gitu kan. Saya rencanain berangkat ke Jakarta. Dikasih warteg sama bapak, udah kamu tunggu ini warteg. Nanti hasilnya buat bayar hutang kamu. Berangkat saya Man sama istri. Saya masih ingat jualan hari pertama itu hari Selasa. Nah di situ kita jualan. Istri bilang, Mas lihat CCTV, ada apa sih? Itu si Aman datang. Coba lihat di rekamannya. Pas itu saya lagi pergi Mas. Di dapur belakang kan jauh. Jadi saya tuh wartegnya tuh agak panjang. Tapi yang dilihat tuh nggak ada. Hilang dengan sendirinya. Nih nggak ada ini videonya. Kameranya nggak ngerekam si Aman datang. Ada kok. Udahlah biarin aja. Jadi kalau mulai sekarang kamu nggak boleh jauh-jauh dari saya. Kemana-mana harus ditemenin saya bilang. Bahaya kalau kayak gini tuh. Dan akhirnya udah nggak ketemu sama si Aman itu, baru dapat kabar sekitar 2 bulan. Istri saya kaget. Mas, si Aman meninggal. Ya udah alhamdulillah dong kata saya. Kenapa? Nggak tahu, saya dikasih tahu temen aja. Udah nggak ada. Katanya di Jakarta meninggalnya. Nah, di situ kita aman Mang. Jadi si Aman udah nggak ada. Akhirnya kita sama istri, udahlah berarti nggak ada yang ganggu kita. Kita fokus dagang. Akhirnya kita fokus dagang lagi Mang. Situ kita ngumpulin pelan-pelan dagang gitu kan. Di dagang kita pun sepi. Kita jualan Mang, demi Allah. Berapa hari sepi. Jadi warung tuh kayak ada yang nutup, sepi banget. Kalau orang tanyain orang lewat nih, Mas, kenapa nggak mampir kita? Kan warung kamu nutup terus, orang warung kita buka. Kenapa kamu lihatnya nutup? Demi Allah saya buka warungnya Mas sampai jam 10 malam. Enggak, saya lihat warung kamu tutup terus. Waduh, curiga lagi saya tuh di situ. Udah inget yang ke jalan ke sana-sana ya Mang. Udahlah nih, kemungkinan warung kita ada yang nggak beres. Cuman kita nggak usah minta pertolongan yang lain-lain lah. Udah, kita bebacaan sebisa kita, sholat, siramin airnya, etalase kemana. Alhamdulillah itu jalan-jalan Mang. Kita bisa bayar hutang Mang di situ. Nyicil. Alhamdulillah di situ. Itu utang kemana? Ke bank? Kalau ke bank kita udah beres ya. Jadi akhirnya bank itu ditutupin sama kakak saya. Ya. Jadi nominal 400 juta itu kan gak cuma bank Mang. Ada utang banyak. Ada utang ke teman-teman, ke orang-orang lain. Walaupun sampai sekarang belum lunas. Tinggal sedikit lah. Alhamdulillah tinggal sedikit. Dan akhirnya kita di situ balik pulang ke Tegal. Nah, di Tegal kita usaha sebisa kita lah. Sampai sekarang. Sampai sekarang, Mang. Dan alhamdulillah di situ kita sama istri ngejalanin dagang ini mulai sekarang ini Mang ya. Udah nggak mikirin hal yang aneh-aneh lah, karena kita udah takut kayak gitu. Sampai kemarin sih sempet pikir-pikir baru jualan ini, jualan yang di sini baru mikir juga, kenapa jualan kita nggak rame ya? Dulu perasaan di rumah rame, kita dulu jualan di rumah doang rame, kenapa di sini? Udah kita sabar aja.
Gak usah nanya, apa kita mau ke sana lagi, saya bilang. Kan udah tahu. Kalau kita ke jalur ke Ibu Dewi lagi, kamu kan tahu. Udahlah, kita pokoknya kalau jalur pesugihan itu udah jangan ke situ lagi, saya bilang. Apalagi saya basicnya kan orang dagang ya, Mang. Teman-teman dagang saya banyak, Mang. Di situ saya ingetin semua. Udahlah, buat teman-teman yang jualan, gak usah pakai penglaris yang aneh-aneh, saya bilang. Gak usah kamu kok pesugihan-pesugihan kayak gitu. Jangan, kasihan, saya bilang. Kamu belum ngalamin kayak gini. Iya, saya belum ngalamin. Tapi saya di situ tuh saya udah dapat pesen. Jangan sampai kamu ke jalur pesugihan. Karena nantinya kalau kamu ke jalur pesugihan, itu bukan harta kamu yang kamu nikmati, tapi harta 7 turunan kamu. Dan yang terpenting kalau punya hutang seperti tadi, hadapi ya. Hadapi. Insya Allah ada jalan. Insya Allah ada jalan. Jangan sampai kita putus asa. Saya mau tanya sedikit tentang 10 hari Dewi Lanjar. Kenapa hanya 10 hari ya? Nah itu. Apa alasannya? Itu batas waktu umur aja sih, umur buat istri saya aja. Ternyata dipinjemin 10 hari. Kalau enggak istri saya diambil. Makanya saya waktu itu kan nego. Apa nggak bisa 10 tahun Bu Dewi gitu ya. Oh iya, jadi 10 hari ini kalau bisa mengembalikan uangnya, istri nggak diambil. Iya. Tapi kalau nggak bisa, silakan Istri- ambil uangnya, istri diambil. Iya, Gitu. gitu. Oke. Nah, itulah kisah yang sangat memberi inspirasi baru untuk kita ya tentang dunia mistis dan dunia pesugihan. Iya, Bu. Ternyata apapun bentuknya pesugihan pasti ada tumbal. Ada tumbal. Nggak mungkin tanpa tumbal tuh nggak Tanpa mungkin tumbal, ya. nggak mungkin. Sekali lagi untuk sobat yang ingin berkisah di Malam Mencekam dan domisilinya di sekitar Tegal, silahkan berkunjung ke kedainya Mas Ade di jalan apa tadi Mas? Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, alun-alun Kota Tegal ke selatan dikit. Ya, nama kedainya apa tadi? Nama kedainya Gedang Gulung. Gedang Gulung ya. Itulah tempat usaha yang baru dari Mas Ade berdasarkan kisah yang tadi ya. Jadi bisa ngobrol-ngobrol tentang pesugihan, menambah ilmu. Yang mau melakukan pesugihan ngobrol dulu dengan Mas Ade deh, biar dikasih pencerahannya seperti apa baik buruknya. Baik, buruk. Oke Sobat MM, akhirnya saya dari Tegal, Mang Ai dan tim undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.